kita pemerintah tuh nggak ngerti gimana cara ngobatinnya gitu, gimana cara Hmm. Hmm. berantasnya. Sepertinya ya kita kan Hmm. ya sebagai warga kelas biasa gitu kan Hmm. melihat gini aja nih, kayaknya ya lu nggak bisa solve masalah ini karena makin lama makin banyak gitu kan, bukan makin berkurang gitu kalau menurut gue. Halo, kelas Sabtu. Halo, 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 halo. Apa kabar? Kabar baik ya, Bim? Kabar Luar biasa. sehat ya? Sehat ya, luar biasa ya. Super. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana suasana di Indonesia dengan libur panjang? Katanya ini ada sebuah libur yang paling panjang di dunia katanya, enggak ya? Negara dengan paling banyak libur kejepit gitu ya. Ini lumayan Pak panjang loh. Kaitannya Sebenarnya eh, bukan libur ya, oh bukan libur. cuti Oh, bersama. cuti Cuti bersama. bersama. Oh, Cuti tergantung bersama. kebijaksanaan Terus dari masing-masing kebijaksanaan. perusahaan. Oke, oke, Tergantung oke. kebijakan Iya, masing-masing. iya. Dan yang memang menghebohkan sebenarnya kan lu bukan perkara cuman ya orang kantor libur gitu, cuman bukan cuma Hmm. perkara gitu. Hmm. Ini kita bicara bisnis yang terhenti selama 3 hari Ya, Hmm. berturut-turut. ada Pasar implikasinya. modal, wah luar biasa implikasinya nih, gila. Hmm. Pasar modal yang Bang terhenti ya? selama tiga Ya, hari. Ya bang ja- pasti, bang pasar Hmm. modal. jangan lupa pabrik-pabrik harus bayar lembur karena Nah, dia hitungnya libur. Nah, itu kan yes, Hmm. lumayan. lumayan. Impactnya Asik. tuh shocking lah buat bisnismen sih, shocking ya. Karena Hmm. peraturan ini baru dirubah seminggu sebelumnya. Biasanya orang planning Hmm. ya sebulan sebelumnya kita masih punya visibility untuk ini ya, Hmm. perencanaan. Sekarang Ya. tiba-tiba lo kehilangan 2 hari tambahan di bulan ini tuh luar biasa banget sih. Hmm. Kalau sebagai common salaryman, kayak di istilah Happy, happy-happy aja. happy, happy Work up aja. salary man ya. Oke. Iya. Iya. Untuk Menarik, beberapa menarik. perusahaan bulan Juni ini sebenarnya kan kritikal ya, karena ini half semester. Betul. Jadi banyak yang punya target-target half semester tuh yang berantakan banget minggu ini. Hmm. Karena Hmm. Hmm. kadang-kadang target itu ya Indonesia juga cukup last minute ya. Maksudnya Hmm. banyak orang ngejar target tuh ya seminggu Betul. terakhir, 2 minggu Betul. Hmm. terakhir. Hmm. Betul sekali. Ini ya, Betul. Ya. ini luar biasa lah. Oh ya, satu fenomena yang suka terjadi kalau misalkan liburnya di akhir bulan seperti ini, kayak Hmm. pas tanggal 30, 29, 28 gitu ya. Biasanya kalau misalkan di industri finansial, kredit gitu ya, Hmm. itu Oh bakalan iya, collectability jadi naik. Karena yes orang betul. lupa bayar atau nggak bisa bayar. Iya betul, betul banget. Betul banget. Oh. Karena orang udah kepake duitnya untuk liburan. Lupa Lupa Atau bayar bayar. lupa. karena dia Lupa. lupa ini tanggal merah, Oh. atau kadang-kadang nggak bisa bayar gitu ya. Karena Hmm. mungkin bener duitnya udah kepake sama hal yang lain gitu ya. Hmm. Tapi karena nggak di tanggal merah, berasa kewajibannya jadi hilang. Malah sebetulnya cuma tertunda aja gitu. Menarik, 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 menarik. Karena memang oh ya, cuman akan ada narasi counter counter narasinya itu ada katanya menggerakkan ekonomi di saat liburan anak-anak. Iya. Katanya. Hmm. Jadi banyak yang liburan katanya. Itu gimana nih? Memang terjadi juga atau kelihatannya mungkin di sinyal-sinyal sosial Pasti sekitar itu? Pasti terjadi kalau menurut gue gitu ya, karena gue ngeliat orang-orang juga yang mulai mulai siap-siap buat liburan ya, artinya pergerakan ekonomi itu pasti terjadi. Sebenarnya gue sih nggak ada isu sama 3 hari Hmm. liburnya gitu ya secara berturut, cuman keputusan seminggu sebelum tuh menurut gue juga Oh, terlalu terlalu. sudden gitu ya. Hmm. Ya balik lagi kan, apa namanya, orang bisnis tuh kan planning is everything juga gitu. Hmm. Hmm. Kalau lo ngelihat visibilitas di bulan Juni ternyata hanya berapa hari, Hmm. ya walaupun kita udah anticipate ya bahwa ini mau Idul Adha, ada kemungkinan beda Hmm. tanggal, kemudian Jumatnya jadi nggak efektif kan sebenarnya udah dilihat. Cuman Hmm. eh, ya infrastruktur formalnya kan ada gitu. Hmm. Sekarang infrastruktur formalnya tidak ada gitu. Yang paling Hmm. gampang bank, Hmm. bank nggak ada gitu. Untuk transaksi gede kan nggak bisa kita lakukan di beberapa hari ini Libur. gitu. Jadi kayak contoh pembayaran gaji aja ya, Hmm. itu kan luar biasa.
Mhm. Kan nggak semua orang tanggal 25 gajiannya, ada yang Hmm. tanggal 29 gitu kan, Mhm. ada tanggal 28, semua Yang harus tanggal 5 menunjukkan ke ya, tanggal ya. 26. Cash flow planning kan luar biasa hancurnya Mhm. di akhir Juni ini perusahaan-perusahaan. Oh bener ya. Ya gitulah ya. Mhm. Iyalah, Luar iyalah. Karena biasa. saya merasakan pemberi gaji saya dari dua tempat harusnya tanggal 29 semua gitu. Terus mereka kelabakan semuanya. Nah, nanti teman-teman kelompok pencapir bisa juga share di komen nih gimana pengalamannya nih, apa pengalaman disrupsi disrupsi ya juga yang terjadi ya kalau misalnya ada kejadian seperti gini. Walaupun banyak hal yang seru juga ya, banyak libur, orang Hmm. menyambut baik juga. Libur selalu eh, bukan selalu libur banyak yang menyambut baik juga ya ini gitu. Nah, mungkin terlalu patah, cuman apakah libur ini meningkatkan juga kalau tadi kan Iwan cerita ada sebuah fenomena kalau misalnya pembayaran itu kadang-kadang orang jadi suka ini ya merasa oh ini lagi libur ya. Hmm. Gitu ya pembayaran lagi libur jadi agak berasa longgar ya Hmm. berasa longgar gitu Indonesia. Apakah meningkatkan juga eh, apa namanya resiko-resiko dari cyber attack atau cyber security? Pat- pa- Patah sekali ini. Mana Iya. Patah. Bagus. Tapi bagus. Belokan patah. Belok patah. Seperti belokan tanjakan Emet. Oh gitu ya, terlalu Iya. ini ya. Tapi tentu valid, tentu valid. Karena biasanya orang mau libur panjang itu mereka jadi lupa karena terlalu excited ya. Ya, Hmm? mereka jadi terlupa hal-hal yang seharusnya mereka lakukan atau amankan biasanya gitu. Kayak di kantor karena orang itu misalkan lupa ma- karena besok harusnya nggak ngantor dalam 3 hari atau 2 hari, kadang ada yang lupa matiin PC, ada Hmm. terus kemudian lupa nggak ngeberesin apa Clean desk. mejanya segala macem, Hmm. karena Hmm. kadang-kadang rasanya bahwa besok masih ngantor lagi ya, ternyata ini mereka besok udah libur 3 hari bahkan. Hmm. Dan itu sebetulnya meningkatkan potensi ataupun kemungkinan ada yang cyber attack. Karena itu berarti Hmm. misalkan dengan laptop yang masih menyala dan Hmm. mungkin nggak tahu deh masih terkoneksi ataupun apa terbuka gitu ya, Hmm. bisa jadi itu jadi salah satu entry point gitu. Ataupun Hmm. meja yang berantakan, terus kemudian Hmm. meja yang mungkin di mejanya ada informasi yang mungkin berharga atau harusnya Hmm. dibereskan tapi enggak, Hmm. itu bisa jadi orang misalkan nggak tahu nih ada Hmm. orang cleaner yang mungkin saya nggak Hmm. seharusnya melihat itu ataupun Ya. siapapun lah yang harusnya nggak melihat hal itu di meja Hmm. kita Ya. jadi bisa mendapatkan informasi dari situ. Hmm. Sangat mungkin, sangat mungkin. Mungkin ya. Ya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Wan ya. Ininya apa? Smoothing. Iya 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 karena apa namanya lagi rame aja ya. Kan kemarin kita apa namanya sempat bahas juga tuh ransomware impact-nya ya. Cuman mungkin dari untuk tahap individu atau misalnya ya mungkin untuk tahap individu ada beberapa case yang mungkin lagi marak juga nih social engineering Hmm. terus sudah Hmm. gitu phishing dan dengan teknologi AI yang semakin advance ya jadi banyak yang bisa di kayak suara dipalsukan Hmm. gitu bahkan katanya beberapa saat lama lagi mungkin akan bisa muka dipalsukan maksudnya dipakai ya kayak deepfake kan udah banyak dipakai di beberapa industri Hmm. yang populer di tempat lain ya deepfake itu itu sekarang mungkin bisa dipakai juga di depannya untuk jadi alat penipuan gimana nih teman-teman menyikapi fenomena ini ya. Gimana ya? Cie. Jadi
Ini kemarin juga diskusi sih ya, apa namanya, sama beberapa teman-teman di industri keuangan gitu ya, bahwa sekarang tuh trennya memang jauh meningkat ya, yang namanya penipuan online gitu ya. Jadi eh, Cukup jauh ya makin meningkat ya. cukup 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 jauh meningkat gitu, dan apa namanya, udah sampai mungkin sampai tingkatan meresahkan gitu. Dan itu kalau kita lihat di Indonesia, malah mungkin ini malah jadi satu eh, mungkin udah masuk ke ranah kategori apa, organized crime gitu ya. Jadi memang ada organisasinya gitu, memang ada kumpulan pelakunya. Kalau kita lihat di berita-berita kan, yang ditangkap tuh satu kos-kosan isinya penipu online semua gitu, yang mereka dikasih perangkatnya, dikasih caranya gitu, semuanya ngelakuin gitu. Nah, ini yang ya itu tadi gitu, yang meresahkan, banyak sekali yang kena, dan kayaknya dari waktu ke waktu makin makin jadi isu. Sementara di satu sisi kalau gue lihat ya kita nggak, ya sepertinya gitu, kita pemerintah tuh nggak ngerti gimana cara ngobatinnya gitu, gimana cara berantasnya. Sepertinya ya kita kan ya sebagai warga kelas biasa gitu kan, melihat gini aja kan kayaknya ya lu nggak bisa solve masalah ini, karena makin lama makin banyak gitu kan, bukan makin berkurang gitu kalau menurut gue. Nah, semakin banyaknya tuh ya, misalnya ini karena lebih ke ya tentunya bahkan attack-nya lebih banyak juga. Cuman apakah karena awareness-nya juga kurang gitu ya? Masih orang tuh jadi enggak ngeh, atau selalu ada yang baru-baru ya. Jadi lo juga misalnya, oh gue tahu gini, tapi ini ada trik dan modus-modus baru gitu. Atau memang lagi heavy aja gitu Pak penyerangan, dan semakin wah ini kayaknya sasaran empuk lah gitu, karena menurut Bang Napi kan kesempatannya semakin banyak, atau memang apa namanya ya karena awarenessnya orang jadi memang loose tadi ya, Iwan cerita, atau memang juga lagi banyak sih organize, kalau misalnya ada apa namanya para orang-orang yang pengen uh, apa ya, kriminal ya mungkin ya, kalau gini kriminal ya. Problem kriminal pasti. Itu ya, gue kalau bicara literasi dan awareness, gue udah ngomong di beberapa tempat. Kemarin ngomong juga di tempatnya Iwan, di OJK juga gue ngomong. Gue tuh capek sama istilah Indonesia itu lack of awareness, lack of literasi gitu ya. Punya budaya yang begini, punya budaya yang baik, sehingga begini, gampang dibodoh-bodohin dan segala macam. Capek juga gitu kan, masa udah, gue nggak tahu ya, belasan tahun mungkin puluhan tahun kita bicara isu literasi. Jadi ya mungkin benar gitu ya, cuman masa kita nggak capek sih gitu, masalah isunya ya masalah ini aja. Karena kalau bicara awareness ya, gue yakin lah di compare tuh 10 tahun lalu jauh awareness kita aware kok gitu. Kita bukan tidak tahu, kita aware gitu. Ngomongin masalah phishing dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu juga udah ada gitu kan. Bukan hal baru gitu, nggak ada. Nothing new lah gitu. Nah cuman ya gue merasa bahwa mungkin ya untuk kita nggak bicara bahwa ini isunya adalah awareness, menurut gue ini tuh cara penipuannya yang udah makin canggih. Jadi bukan nggak aware gitu, gue nggak mau ngejudge masyarakat nggak aware ke. Menurut gue, ya itu gampang banget lah kita ngasih kesimpulan nggak aware gitu. Menurut gue modus penipuannya makin canggih. Makanya tadi gue juga bilang kita belum bisa menangani gitu, bukan masalah nggak aware, tapi kita belum bisa menangani. Indonesia gitu ya, khususnya kalau kita bicara negara kita, dan bahkan mungkin di semua negara di dunia kita belum bisa menangani gitu. Menangani ke advancement dari si teknologinya, kemajuan kecanggihan teknologi. Iya, karena pilihannya selalu cuma ada dua kok. Kalau bicara di keamanan gitu, Iwan mungkin lebih tahu. Either lo mau ofensif atau lo mau defensif. Bisa kita ofensif? Bisa, kenapa enggak? Individunya si ofensif atau si pemerintah yang ofensif? Ya harus pemerintah lah yang punya infrastruktur kan, pemerintah gitu. Ya defensif pun juga pemerintah gitu.
Gitu, pemerintah harus do something yang organize juga gitu. Organize sekarang harus dilawan dengan sesuatu yang organize juga gitu kan. Gitu untuk melakukan defensif gitu. Either lo offensive in the hard way atau defensive in the hard way gitu. Nah, kita tuh kayak di tengah-tengah aja gitu. Kadang Kalau ofensif tuh kayak gimana? Ya hajar habis. Sama kayak lo berantas teroris aja. Oh, jadi ada oknum-oknumnya disikat gitu ya. Iya, sikat. Sikat gitu. Dan the hard way lah gitu. Lo kalau perlu bikin tim khusus gitu ya, anti penipuan online gitu ya, polisi-polisi, ada intelijennya dan segala macam, lo berantas tuh habis-habisan. Kalau ofensif gitu. Ya kan gue nggak melihat ada langkah ke arah sana gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Karena balik lagi, kalau awareness bukan masalah awarenessnya, cuman mengedukasi bahwa memang jenis penipuan itu ya makin beragam gitu sampai sekarang. Gitu. Itu sih menurut gue. Iya. Iwan ada pandangan juga, Iwan? Apa ya? Ya mungkin any kind of ransomware, malware segala macam yang makin berkembang itu, karena satu lagi yang Raki bilang tadi, semakin dimudahkan dengan perkembangan teknologi sih gitu ya. Jadi itu kan sebetulnya nambah lower barrier to entry atau mempermudah orang untuk bisa masuk ke dalam industri ini sih. Terus dengan adanya bahkan ya ransomware as a service gitu ya. Jadi kalau ada kan ada istilah software as a service. SaaS ini RaaS ya. RaaS sama aja prinsipnya sama. SaaS loh, luar biasa. Makin luar biasa lah gitu. Ya sama aja prinsipnya kayak software as a service, kita bisa subscribe suatu aplikasi tertentu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu gitu ya. Nah ini misalnya kita subscribe ransomware service, jadi kalau kita misalkan mau ngehack ataupun ngimplant virus atau apapun itu, kita nggak perlu full ability dan capacity untuk ngelakuin coding segala macam. Nggak usah jago semua. Semuanya ya. Udah ada template-nya gitu ya. Benar. Zaman dulu misalnya ada istilah script kiddies gitu ya. Itu kan masih ngerti dulu nge-codingnya gimana, masukin kayak gimana. Ini bahkan lebih gampang lagi. Semuanya tinggal istilahnya drag and drop. Iya. No code. Benar. Istilah no coding itu akhirnya ya berimplikasi kemana-mana. Termasuk untuk melakukan kejahatan juga. Jadi semakin mudah gitu. Nah kalau semakin mudah ya berarti kayak segitiga triangle of crime itu misalnya adakan opportunity berarti semakin mudah karena di enhance dengan tooling gitu ya. Dengan misalkan AI kita bisa bikin task bot gitu ya, untuk nyerang sesuatu dan si AI itu bakal ngedefinisin dan membentuk botnya sendiri untuk melakukan kerjanya itu, termasuk misalkan untuk melakukan hacking atau berpenetrasi ke dalam perusahaan itu akhirnya dia sangat memudahkan hal yang awalnya dilakukan oleh individu bisa di-assist sama software lah kayak gitu. Jadi juga yang dulu kan zaman sebelumnya mungkin kalau misalnya orang mau nge-hack atau misalnya bikin ransomware, pandangannya tuh selalu di sebuah pojokan gelap, ada yang lagi cek. Sekarang mungkin nggak ada ya. Jadi orang tinggal tik, ya udah biar mesin yang mengerjakan. Kasus pertama hacking itu ya, by the way, gue ini jadi baru keinget juga gitu. Kasus pertama hacking dan itu juga bukan menggunakan scripting yang sulit-sulit gitu ya kalau menurut gue. Itu justru ya hacking besar itu ya banyak malah penekanannya ke social engineering ya Wan ya. Maksud gue bukan dibayangkan sebuah coding yang hanya berat saja gitu, tapi cara-caranya malah cara-cara yang nyarinya yang simple gitu ya kalau nggak salah ya. Betul. Dan sebetulnya sampai sekarang pun social engineering itu adalah entry ataupun cara masuk yang paling gampang untuk masuk ke dalam atau infiltrate ke company sih. Dibandingin harus kayak ngebobol firewall ataupun ngehack aplikasi sampai jadi nemu vulnerability terus masukin code buat diinjek segala macam. That's orang bilang itu ya, that's the hard way lah. Itu cara susah untuk bisa masuk gitu. Paling cepat sebetulnya kita sasar orang yang punya akses ke sistem itu, dikasih dikasih jebakan gitu ya,
misalkan kita udah mau mau pulang nih gitu tuh di akhir hari kemarin gitu. Terus besok ini harusnya kita beres-beres, tiba-tiba ada email, tolong update komputer Anda malam ini, harus dilakukan Hmm. sekarang juga sebelum ini. Hmm. Kemudian kita nggak sadar, terus kita Klik. klik gitu. Ternyata itu adalah ransomware dan itu jalan. Nah, mungkin kita nggak sadar udah pengennya mau liburan, akhirnya awareness-nya turun gitu ya. Hmm. Nah, itu bisa kejadian sih. Oke. Nah, ini menarik juga nih. Jadi eh, sebagian besar atau masih banyak yang justru entry point-nya itu adalah dari social engineering yang simple-simple ya justru ya. Maksudnya Iya, bukan iya. teknologinya, tapi justru bagaimana mengakses ke orang-orang yang punya bagaimana mengelabui ya atau menjebak Iya. orang-orang yang punya akses ke Mm. data-data penting itu. Dan kalau dilihat dari beberapa fakta hacking successful hacking attempt di beberapa tahun belakang, terutama selama masa pandemi, Hmm. kayak misalkan pernah ada data breach Uber, Cisco segala Hmm. macam gitu ya, ataupun gue nggak tahu ada crypto trading exchange gitu yang kena hack juga. Root cause-nya adalah ujung-ujungnya dari orang ataupun employee yang punya akses ke sistem itu dan diinjek phishing. Hmm. Oh gitu. Gue mau nanya dulu dong biar ini ya. Hmm. Apa bedanya phishing dengan social engineering? Dengan ya atau apa itu tuh? Salah satunya atau gimana? Atau social Phishing engineering adalah merupakan part ya, phishing adalah part dari social engineering. Salah satu Oh. caranya lah gitu ya. Social Hmm. engineering itu adalah cara untuk mengelabui manusia kan gitu ya. Hmm. Terus phishing itu misalkan kita dengan ngasih fake email ataupun pretending bahwa itu Umpan ada ya. umpan Memberikan umpan umpan. memberikan Oh. umpan. Oh, jadi umpan-umpan ngaco ya, maksudnya umpan-umpan bohongan ya, yang akhirnya Ya, justru ya, menjadi jebakan. Oh, beneran ya. seperti ini ya, beneran seperti pancing ikan ya. Jadi kan ikan dia ini ada Bagikan. ceritanya bentuk ada ikan-ikan kecil, bagus bagus dimakan sama dia langsung anjir terus dibawa oleh Ya, manusia-manusia ya. yang jahat untuk mengambil ikan untuk dimakan. Oke. Oh gitu ya. Jadi menarik juga ya. Jadi sebenarnya juga kalau misalnya gitu apa namanya penjagaan atau ya bukan ya mungkin awareness atau apa ya ke kewaspadaan yang perlu dimiliki oleh kita juga adalah sebenarnya tetap core kewaspadaan ya. Jadi jangan ngeklik sembarangan kayak gitu-gitu ya tetap ya. Hmm, hmm, Pakailah password yang oke, jangan memberikan password ke orang lain. Itu masih masih itu yang penting juga ya di dalam ini. ya, ya. Ujung-ujungnya ke basic basic security lagi sih. Hmm. Kompleks password yang karena gue kadang gini juga sih, kalau misalnya gue dikasih di phishing terus sebetulnya dari sisi phishingnya itu terlalu meyakinkan, Hmm? gue yakin suatu saat gue pun mungkin bisa Kena terjebak ke juga ya. dalam salah satu Iya, kena betul. phishing itu sih. Betul. Kak, iya. Kadang-kadang kita udah dikasih awareness segala macam, tapi kalau orang itu makin canggih, Hmm. terus misalkan tadi pakai deepfake lah segala macam Hmm. gitu ya. Bahkan gue kemarin pernah ada orang nyontoin nge-deepfake dengan video call, bahkan Hmm. niruin salah satu Anggut, anggota ya untuk keluarga keluarga. ataupun siapa yang dia kenal, Hmm. dan akhirnya dia ketipu sama itu. Gue pikir, wah, kalau kayak gini ya udah susah ngebedain antara Ya yang benar. benar sama yang palsu. Gimana caranya mau Hmm. dikasih awareness sebanyak apapun kalau Kalau orang saudara ketipu yang ya lapor ketipu gitu aja. ya. Apalagi kan Iya, seringkali kan ini apa namanya emergency situation kira-kira. iya, iya. Yang kemarin-kemarin yang suka banyak tuh adalah video apa? Video dewasa ya. Lu ada video dewasanya katanya. Terus udah gitu eh apa ya? Loh, memang iya, saya bang produser. Gimana kemarin tuh ada pokoknya modusnya tuh ya, lu dikirim video dewasa gitu. Lu klik ini nih, gue punya video lu katanya ya. Lu harus bayar kalau nggak ini. Terus dia ketika klik videonya, nah mulai masuk. Oh, bener nggak anjir? Gua nggak dilihat videonya, udahlah langsung masuk ke dalam yang jebakan. Iya, iya, iya. Oh,
Terus udah Iya, gitu iya. satu yang gue pengen tahu ya, kan ini ada phishing sebenarnya. Apakah kan nih, biasanya jangan klik itu gitu ya. Nah, apakah sebenarnya si 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 phishing atau si apa attack ini harus kalau ngeklik aja atau sebenarnya kenapa sih harus ngeklik aja? Kenapa dia nggak langsung masuk aja gitu maksudnya atau memang gimana? Menurut gua adalah itu pertanyaan dari gua sih, apakah emang harus masuk aja kalau yang disebut phishing itu apa harus ngeklik intinya ya kalau misalnya aplikasi atau apa atau sebenarnya ada yang masuk-masuk aja tanpa ada ini apa namanya tanpa harus diklik segala macam. Harus diklik sih ya, setahu gue ya. Iya. Sejauh ini sih, kalau dia nggak pakai diklik-klik namanya cyber attack ya. Maksudnya Hmm. dia Oh, udah benar-benar serangan gitu. Atau oh, oke. atau virus juga sebenarnya perlu ada inisiasinya manusia ya rasanya. Tapi ada juga sih ya Hmm, mungkin virus yang nggak perlu inisiasi manusia. Tapi hmm, yang most likely kalau yang namanya phishing, karena phishing itu kan penipuan ya, hmm, scamming gitu. Nah itu hmm, pasti harus ada tindakannya kita gitu untuk hmm, mengiyakan misalkan Hmm. klik something lah, biasanya klik hmm, something yang normal ya. Gitu. Hmm. hmm, Atau ya ngirim biometrik gitu hmm, Ya. misalkan gitu, tiba-tiba ada, gua nggak tahu ya ke depannya bisa jadi kita lagi ngapain, lagi chatting gitu terus tiba-tiba silahkan apa namanya hmm, pakai sidik jari hmm, untuk melanjutkan pembicaraan gitu, apalagi lo hmm, scan ternyata lo lakukan transfer apa gitu kan, nggak tahu juga hmm. ya. Mungkin ke depan udah lebih parah lagi daripada yang sekarang. Cuman ya kira-kira perlu melakukan sesuatu lah dari kita. Ya. Oke. Hmm. Iya, iya, iya. Oke. Jadi nah ini berarti kalau untuk individu ya, individu kayak kita Mm-mm. yang perlu kita tingkatkan apa ya kan tentunya yang basic tadi kan oke harus Mm-mm. hati-hati. Ada yang harus kita tingkatkan juga nggak dengan meningkatnya advancement of teknologi ini gitu di area ini. Mm, ya Harus menurut gua segimana hati-hatinya sih gitu. ya sensitif aja ya, maksudnya Hmm, sama apa yang terjadi sama perubahan di hmm, perangkat yang kita gunakan gitu. hmm, Kalau ada yang berubah ya, hmm, ya memang sekarang nggak bisa dipungkirin sih, orang nggak bisa cuman hanya jadi user aja gitu. Orang tuh hmm, harus mulai jadi advance user gitu. Hmm. hmm, Jadi user yang ngerti cara kerjanya perangkat lah gitu. hmm, Karena kalau kita nggak paham si perangkat ini kok ya nggak normal gitu, misalkan hmm, tiba-tiba dia apa namanya performanya turunnya hmm, drastis, kemudian kok dia tiba-tiba minta sesuatu yang nggak normal gitu-gitu. Kalau kita hmm. nggak aware sama gitu-gitu, ya itu tadi bahaya gitu. Iya, iya. Jadi kayaknya Hmm. gitu ya, bukan bukan masalah apa awareness makanya tadi gue bilang, Hmm, tapi bicara kemampuan kita yang harus dinaikin gitu, hmm, Ya. Ya. hmm. gitu gitu. Ya, Jadi itu ya benar, benar. monggo monggo monggo. Gimana, Wan? Nah, ya benar tuh yang tadi lagi bilang. Ya selalu 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 prepare, be prepared dan selalu waspada aja sih, dan mungkin kalau dari untuk yang kita yang di apa yang di level paling kecil lah ya di keluarga gitu ya, Hmm, yang ngerti ya membantu yang lainnya untuk mengamankan perangkatnya ataupun hmm, device-nya gitu. Mm-mm. Kayak misalkan mungkin kita punya anak, punya orang tua yang mungkin nggak terlalu paham dengan teknologi, hmm, ya kita bantulah mereka buat install antivirus, anti malware di level handphonenya sendiri bahkan ya, hmm, untuk mencegah kalau misalkan ada attack nggak parah-parah banget lah gitu. Kalau misalkan ada anti malware di handphone, at least kalau misalkan hmm, ada Trojan hmm, ataupun malware masuk itu hmm, keblok lah. Walaupun mungkin sebetulnya di sisi apa operating system kayak Android ataupun apa Apple pun mereka hmm, punya mekanisme tertentu buat itu. Tapi kalau misalkan ada mekanisme tambahan adanya anti hmm, malware atau antivirus gitu ya, itu bakalan ngebantu juga. hmm. Uh, Gue baru tahu ini untuk HP jadi bisa ya. mm, mm, Gue aja baru ada tahu nih. Ini udah banyak ada ya. Maksudnya lu antivirus untuk HP Banyak. gitu. ya ya, ya, terutama buat anti malware lah. Oh, bagus bagus. Ini ilmu baru buat gue ya. Ada antivirus yang bisa yang maksudnya di HP ini.
udah banyak apa ini cukup jamak digunakan oleh masyarakat? Maksudnya? Banyak, iya, Okay. banyak digunain. Terutama buat mencegah, misalnya kayak gini, kita browsing ke situs yang nggak aman. Nah, itu dia bisa nyegah tuh. Terus atau pada Oh, saat kita nge-download sesuatu yang penting mungkin ya itu dianggap ya. penting ya, dianggap sesuatu yang dianggap rawan gitu ya, dia bakal langsung bisa ngeblok si si hasil Oh, downloadan itu yang dianggap misalkan berbahaya ya. gitu. Iya, iya. Dan dia kan punya database Hmm. situs ataupun area yang dianggap nggak aman, dia Iya, bakalan iya. blok kita biar ke situ. Seperti Termasuk internet positif ya, seperti internet ya ya positif ya Iya. ya betul misalnya ya gitu ya ya. ya termasuk misalkan ada SMS attack ataupun attachment Hmm. dari WhatsApp gitu ya, dia Hmm. bisa scan dan mencegah itu biar nggak dieksekut. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Ya teman-teman ini juga nih. Jadi menurut gua itu baru ya. Jadi teman-teman bisa nyobain nih kelompok pencapir semua untuk ngelihat apa aja nih kalau misalnya advanced user. Jadi bukan hanya ini aja, tapi kita harus ngerti untuk lu merawatnya dan apa aja mungkin kayak apa ya? Mungkin seiring dengan kemajuan teknologinya, bukan HP-nya juga aja yang lu beli baru, tapi juga sebenarnya apa semacam security mechanism yang memang lu perlu perlu tambahkan juga ya, atau kebiasaan yang lu perlu tambahkan juga di dalam pakai si gadget lu itu gitu ya. Mungkin tambah Hmm. antivirus gitu, atau misalnya ada anti malware kayak gitu juga. Menarik, menarik, menarik. Karena biar biar apa namanya? Karena ini kalau misalnya udah kena, kita yang udah biasa pakai sehari-hari ya akan sangat merugikan gitu. Iya, banget. Hmm. 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 Nah, kalau pencapir semua, silakan ya kalau misalnya ada pengalaman atau misalnya ada tips-tips yang asik ya untuk kita semua, bagaimana untuk kita biar terjaga dan nggak apa namanya kena itu, silahkan share di kolom komen ya, silahkan share di komen biar kita bisa sama-sama belajar dan membangun bangsa ini di dalam rangka negara Indonesia emas di 2045 ya. Ya, yang berdaulat, aman, positif dan handal. Nah, ya, oke. Oke, teman-teman, sampai ketemu ya. Thank you kelompok Cafir semua. Bye. Bye bye. Bye bye.